Masakanku pagi ini ya teman-teman, lihat ya, ini tempe mendoan ya teman-teman, ini tempe mendoan ya teman-teman. Nah tadi motongnya ada yang tipis ada yang tebel, apa-apa ini ya teman-teman. Ini tempe, aku beli tempe yang bulat, ini bulat ya teman-teman, aku beli yang bulat. Tempe itu kan ada yang kotak, ada yang bulat, aku beli yang bulat, apa teman-teman, tak kasih daun seledri ini teman-teman. Aku nggak pakai telur, telurku habis ya, jadi aku pakai daun seledri teman-teman. Daun seledri, pakai tepung tempe ya, pakai tepung bumbu sedikit. Aku nggak mau asin-asin teman-teman ya, pakai tepung bumbu sedikit. Nah pakai apa namanya, seledri ya teman-teman. Kalau teman-teman mau mantep lagi pakai telur ya, aku nggak pakai telur, ini aja udah enak. Tadi aku sudah makan satu, mantap ya teman-teman. Ini adalah mendoan. Mendoan itu ala Banyumasan ya, kalau teman-teman orang Purwokerto, Banyumas itu kan terkenal mendoan nih ya teman-teman gitu. Inilah mendoan ya. Ini yang satu ini aku bikin ikan, itu ikan tongkol ya teman-teman, ikan tongkol teman-teman tahu tak kasih ini daun jenenge jeruk ya, pakai daun jeruk, pakai cabe, pakai daun kunyit tadi teman-teman, serai, pakai serai, daun serai, terus pakai daun kencur ya teman-teman, terus tak kasih daun kemangi, itu kemanginya ya, cucu itu ya, itu kemangi. Nah adanya sedikit ya, sudah sedikit aja teman-teman itu ya. Ini dia ya teman-teman semuanya, nih mendoan sama ikan tongkol. Ini yang satu sop ini sop sayuran aja, nggak pakai apa-apa ya. Ini gatal ini tuh ya teman-teman, ini apa, sop sayuran teman-teman. Pikirku gigit nyamuk nih, nggak ada ini, nggak ada minyak di sini. Sebentar teman-teman ya. Nih apa jenenge, sayuran ya, sayur-sayuran. Ini nggak pakai bakso, nggak pakai apa-apa. Ini untuk teman-teman yang vegetarian ya, itu teman-teman bisa nih pakai wortel, jagung ya. Ini pakai sawi putih sedikit, tak campur kubis juga ada. Campuran ini aneka sayur-sayuran aja kayak gini ya teman-teman, aneka sayur ya. Ada 5 sayur, ada wortel, ada jagung, ada daun bawang, seledri atau sedri, sama sawi ya teman-teman, sawi putih sama kubis tuh tadi ya. Ini aneka sayur. Kalau ini teman-teman yang vegetarian bisa makan, nggak pakai bakso, nggak pakai apa-apa nih. Gini masakanku hari ini ya, tempe mendoan ya. Nih ikan tongkol, tak masak balado, cuma cabai ini tadi dikit. Kalau teman-teman mau pedes silahkan. Ini kalau teman-teman untuk dagang itu disuwir-suwir rapi itu ya, kecil-kecil. Aku nggak usah kecil-kecil, sudah begini aja ya, karena aku kan nggak untuk dagang. Kalau teman-teman yang dagang itu ya, nah masakan Manado itu loh, itu kan disuwir-suwir kecil-kecil ikan ya teman-teman. Ini kalau aku kan nggak untuk dagang. Kalau teman-teman untuk dagang, ini ikannya teman-teman bisa disuwir-suwir kecil-kecil tuh ya, rapi itu. Nah aku tadi mau cepet, jadi udah siang mau cepet gini aja ya teman-teman. Aku kan makan mangan dewi, makan sendiri, sehingga nggak perlu rapi-rapi, wes gini aja ya teman-teman. Orang juga jiwanya nggak banyak, makan cuma aku, suamiku, anakku. Dulu neneknya ada, neneknya udah pulang, neneknya sudah pulang. Ini sukaannya mamaku, suka ini mau wis mulai. Dulu dia masih ada itu ya teman-teman, tak bikin ini, seneng dia ya. Inilah teman-teman ya, ikan tongkol ya. Ini dikasih tadi, tak rendam air panas kunyit ya, kasih air panas kunyit jeruk supaya nggak amis. Ini nggak amis teman-teman,
Ya ini tidak ada amisnya sama sekali. Karena sudah kurendam air jeruk sama kunyit ya. Itu. Tadi juga kasih bumbu-bumbu raminasi yang ada kunyitnya itu juga sedikit separuh. Ya, sebagian aku taruh di mendoan, sebagian aku taruh di sini. Ini kalau teman-teman ada daun salam, ada lengkuas bisa dikasih. Ya aku nggak pakai karena nggak ada daun salam. Kasih daun jeruk sama daun kemangi. Ini daun kemangi ya teman-teman. Mangi, jeruk sama daun kencur sama serai, daun serai. Tadi serainya tak buang, nggak usah. Pas sampahnya aku buang aja, aku tunjukin ke teman-teman aja. Kayak gitu. Ya, inilah masakanku hari ini. Teman lihat ya. Ini dia ya teman-teman. Mendoan ya, saya ikan tongkol ya teman-teman sama sayur sop jagung, sop aneka sayur jagung ya. Itu ya teman-teman. Nah, ini sekarang nyari duit susah teman-teman ya, orang PHK di mana-mana, banyak perusahaan-perusahaan di PHK ya teman-teman. Kalau teman-teman itu hati-hati pakai uangnya teman-teman. Invest uang itu jangan seperti game permainan ya teman-teman, nanti duitnya hilang ya teman-teman. Karena tender itu 99% itu hilang, gagal teman-teman, hanya 1% doang. Sehingga teman-teman jangan memakai uang yang untuk game-game gitu ya teman-teman, yang gak jelas-jelas ya teman-teman. Nah usaha itu susah sekarang, bisnis ini kan susah ya teman-teman. Bisnis ini sekarang susah, ndak kayak dulu. Bisnis ini lawannya udah susah sekarang teman-teman. Kita bisnis baik-baik jujur aja fitnah sono sini ya kan teman-teman ya teman-teman, kayak gitu. Bisnis itu kan kemarin ada orang pengusaha yang bisnis cerita sudah naik tangga ke atas jatuh tergelincir gagal, naik tangga lagi gagal lagi gitu. Jadi bisnis itu begitu teman-teman ya. Kita aja sudah benar, sudah ini aja masih ada fitnah, masih dijelek-jelekin, masih ini itu ya teman-teman. Orang nggak suka orang ngiri itu kan macam-macam mulutnya ya teman-teman. Kayak gitu. Bisnis itu juga gitu ya teman-teman. Aku itu bisnis semua beres, surat izin semuanya beres, pajak semuanya beres teman-teman. Tapi ya masih ada juga fitnah kayak gitu. Kemarin ada orang yang lihat teman-teman, lihat usahaku, lihat rumahku ya, tiba-tiba kena itu pemborongnya tetangga ngomong gini ngomong gitulah, udahlah. Padahal akhirnya orang nggak jadi beli gitu teman-teman. Jadi ya sudahlah, aku terima aja. Orang sudah mau beli, sudah mau cocok gitu loh teman-teman, sudah mau DP gitu, kena orang-orang nggak jelas begitu, fitnah ono sini sono sini. Aduh, padahal kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak ada urusan sama dia, kenal juga aku enggak, kayak gitu teman-teman. Ya begitulah teman-teman, manusia itu begitu. Orang ngiri dengki itu kan ada ya teman-teman, sabar. Kalau bisnis itu begitu, padahal kita sudah nak tergelincir gagal kayak gitu teman-teman. Sekarang banyak yang begitu-begitu. Kalau teman-teman ya, teman-teman yang invest rumah itu juga harus hati-hati teman-teman, suratnya harus bener, hanya ini ya teman-teman. Sekarang kan susah teman-teman. Itu kemarin di mana, daerah Bogor apa mana tuh ya teman-teman, tuh ada itu sekarang terbengkalai semua itu teman-teman. Rumahnya nggak jadi, suratnya nggak ada kayak gitu. Kalau teman-teman beli ya, beli rumah ya, invest rumah itu teman-teman harus jelas, rumahnya harus ada. Jangan mau rumah yang nggak ada, masih rumput-rumput begitu, jangan mau teman-teman, nanti nggak dibikin kayak gitu. Dia janji 5 bulan selesai, ternyata enggak. Teman-teman harus wujud rumah, suratnya harus sudah pecah kayak gitu ya teman-teman. Aku kasih tahu teman-teman. Jadi kalau teman-teman invest rumah, properti ya, ini aku kasih tahu teman-teman. Teman-teman harus lihat legalnya ya, seperti surat ya,
Suratnya itu harus SHM ya. Nah, terus ada izin pembangunan namanya IMB ya. Kalau sekarang namanya PBG. Ya harus dibangun, rumahnya harus wujud gitu. Teman-teman jangan sampai teman-teman ketipu ya, teman-teman kayak gitu. Kemarin ada satu tuh nggak tahu perumahan mana itu. Wes terbengkalai nggak karuan ya teman-teman. Listriknya mati, fasilitas umumnya rusak kayak gitu teman-teman, jadi nggak terawat gitu loh teman-teman, akhirnya boncos semua kayak gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau punya duit invest yang jelas ya, jangan juga invest yang trading itu sangat nggak jelas teman-teman, nggak ngerti itu teman-teman. Kita orang Indonesia ini kan belum pinter main begitu, itu kan kayak judi ya, mirip-mirip judi gitu. Dan nanti kalau gagal hilang duit kita ya. Aku kasih tahu ke teman-teman, tapi terserah ya, duit kan duit teman-teman ya teman-teman. Kalau teman-temannya punya duit, invest itu nggak spekulasi ya teman-teman, jangan spekulasi ya teman-teman. Kita invest itu untuk yang akan datang, bukan untuk spekulasi. Kalau ikut spekulasi ya boncos kita teman-teman kayak gitu ya. Jadi teman-teman hati-hati kalau cari lokasi juga, lokasi yang bagus, jangan di pelosok-pelosok, nggak laku, nanti dijual nggak laku, ditempati jauh. Ada temennya suamiku dulu ya teman-teman, dulu tadi tawari suamiku nggak mau, di sini di Jakarta sini nggak mau, akhirnya dibeli di mana, di Cibubur apa itu loh teman-teman, nggak tahu Cibubur mana bu. Akhirnya sekarang dia kan jauh, dia kan dagang mebel dulu ya, dagang mebel di Keramat Jati itu, dia beli di Cibubur situ teman-teman. Padahal dulu ditawarin rumahku murah teman-teman, nggak mau dia, lokasi murah bagus kan deket. Nah, dari Condet situ ke Keramat Jati kan deket teman-teman, naik motor juga bisa. Dia nggak tahu kenapa dia kira beli jauh, beli di Cibubur sana, akhirnya rumahnya nggak ditempati. Karena kan perjalanan aja kalau macet, nama Jakarta kan macet, setengah hari sendiri ya dia nggak dagang ya kan teman-teman, kayak gitu capek, akhirnya rumahnya nggak ditempati, di apa namanya, dikontrakin nggak laku kayak gitu teman-teman, susah teman-teman, dijual juga nggak laku, dikontrakin nggak laku kalau terlalu jauh begitu. Sehingga teman-teman kalau beli properti yang efisien, yang ada di kota Jakarta, yang teman-teman kan kerjanya di sini, ngapain ke ujung-ujung ya kan, hemat waktu, hemat biaya, hemat bensin, emang nggak hemat teman-teman, sama hitungannya sama teman-teman, beli di pelosok murah tapi perjalanannya lah, belum ininya bensinnya, belum buru-burunya, belum ini. Nah itu sudah terjadi teman-teman, banyak itu. Dulu juga aku dagang itu, waktu aku dagang itu juga ada yang tawarin deket, nggak mau, akhirnya beli jauh, akhirnya karena dia habis melahirkan, meninggal orangnya karena teman-teman kejauhan, kecapean tuh. Toh buat apa, akhirnya itu suaminya ya nikah lagi, yang enak ya istri muda, istri tua yang berjuang ya enak istri muda. Suaminya nikah lagi teman-teman, akhirnya ya yang kasihan tuh dua orang anaknya dua, itu kasihan teman-teman kayak gitu ya. Orang dikasih tahu dia nggak mau dengerin, temennya juga ngasih tahu, sudah kamu beli di situ kan deket, anaknya kan sekolahnya di sini teman-teman, di Cawang situ loh, sekolah internasional di Cawang ya. Akhirnya dia nggak mau, ya sudah beli yang jauh, nggak tahu di mana tuh, jauh banget, perjalanannya aja udah 1 hari, bolak balik ya kecapean ya, akhirnya orangnya sakit meninggal. Yang enak ya istri mudanya gitu teman-teman. Jangan bodoh ya teman-teman, kalau kita punya aset jangan bodoh, jangan mau dengerin orang itu jahat teman-teman. Kalau orang yang baik nggak apa-apa, membuat kamu berhasil ya. Kalau orang jahat itu mau morotin, jelek-jelekin, ngakalin, ngibulin kayak gitu teman-teman ya. Teman-teman jangan ini nih, aku share itu betul terjadi itu teman-teman itu pada nge-share di WA itu loh teman-teman kayak gitu.
kasihan itu anak kecil-kecil, anak 2 masih kecil. Aku malah nggak tahu teman-teman, ada temanku sebelahku ngasih tahu ya, kasihan kayak gitu. Padahal orangnya ini anak-anaknya baik, cantik-cantik anaknya teman-teman. Satu anaknya cantik ya, satu juga laki-lakinya ganteng kayak gitu. Sayang, kasihan tuh anak-anaknya, nggak tahu sekarang nasibnya gimana. Aku sudah nggak ini lagi gitu ya teman-teman. Ya teman-teman, hati-hati, orang itu nggak semua baik. Orang iri itu jelek-jelekin ini kayak gitu teman-teman. Kita sudah usaha bisnis baik aja, teman-teman masih kena kayak gitu ya teman-teman. Orang kan ngiri, dengki kita berhasil. Lah kita berhasil kan dari nol ya kan. Kita berhasil itu dari bukan instan ya. Kalau mie ya instan ya teman-teman. Kita merintis juga bertahun-tahun ya kan. Kadang saudara sendiri aja juga ngiri, apalagi orang luar ya teman-teman kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita semua berhasil kan karena kita dari bukan instan ya. Kita merintis dari bawah, dari 000 ya teman-teman. Aku tuh merintis semuanya dari nol teman-teman. Tidak ada yang mendukung, tidak ada yang mendukung tuh teman-teman. Jadi semuanya ini, kalau teman-teman ini hati-hati. Sekarang orang kan jahat ya teman, cari duit susah, orang tambah jahat teman-teman ya kayak gitu. Orang sudah ini kena lagi, kenila itulah fitnah sonosen, tapi nggak apa-apa. Aku sih orangnya sudah biasa teman-teman ya kayak gitu. Pengusaha itu bisnis itu yang menghadapi banyak hal lah teman-teman ya. Orang pembisnis itu ya begitulah ya teman-teman. Menghadapi pembeli yang begini, menghadapi yang begitu, belum fitnah, belum ini, belum itu. Kayak kemarin tuh di TikTok ada satu pengusaha memang benar, dia bilang kalau sudah naik tangga ke atas tiba-tiba terjun lagi, naik lagi, awal lagi, terjun lagi. Tapi nggak apa-apa teman-teman, itu kan halal. Kita kan usaha yang halal, bukan haram ya. Kalau judi online, judi-judi begitu kan haram itu. Buat apa kita ngasih makan anak kita barang haram? Kasihan anak kita ya. Aku nggak mau teman-teman begitu ya. Kita ngasih makan keluarga kita, anak kita, ngapain barang-barang haram ya kan teman-teman. Kita ngasih makan keluarga kita barang yang halal, meskipun kita susah ya teman-teman. Itu kan jerih lelah kita sendiri, keringat kita. Jangan ngasih makan anak-anak kita barang haram ya teman-teman. Barang-barang yang nggak jelas ya, barang hasil judi ya teman-teman. Duit hasil judi, duit hasil nguras rekening orang, duit hasil ngibuli orang, duit hasil ngakali orang, itu nggak ada gunanya. Kita ngapain ya teman-teman begitu ya. Kalau aku teman-teman, aku maunya halal. Apa yang aku makan itu halal, sehingga jadi daging ya. Anak kita juga sehat jadi daging. Kalau kita memberi makan anak-anak kita, keluarga kita, makan yang uang nggak halal ya, nggak jadi daging teman-teman gitu ya teman-teman. Itu sekedar sharing aja ke teman-teman ya, supaya teman-teman nggak keblundrung ya, nggak ke bendok ya teman-teman, nggak bonjrot nanti teman-teman ya. Kalau teman-teman mau punya duit, namanya investasi. Investasi bukan spekulasi ya teman-teman, bukan ya. Investasi itu uang teman-teman lebih. Nah teman-teman bisa jadiin invest yang nyata, yang bisa dijual sewaktu-waktu ya kayak gitu teman-teman. Nah kalau teman-teman rumah, teman-teman juga cari lokasi yang bagus ya. Jadi daripada teman-teman ngontrak, uang kontrakan itu, teman-teman kan rumah itu nggak bakal panik teman-teman. Rumah itu terus nanti itu orang kan butuh tempat tinggal ya. Pekerjaan bisa diganti robot-robot ya teman-teman. Sekarang kan ada juga robot memasak, robot mencuci kayak gitu. Pekerjaan bisa diganti robot, tapi tempat tinggal nggak bisa diganti robot itu teman-teman ya kayak gitu. Jadi teman-teman daripada ngontrak, uang ini kan inflasi terus. Malah kemarin ada anak muda inflasi sampai 15%, teman-teman nanti nggak keburu teman-teman ya. Teman-teman harus beli rumah. Yang ngontrak beli rumah nggak apa-apa, KPR nggak apa-apa, nyicil nggak apa-apa
daripada nanti duit teman-teman inflasi. Nyicil misalnya sekarang teman-teman kan nyicil misalnya nyicil 4 juta 5 juta, nanti kan teman-teman gaji naik ya kan, gaji teman-teman kan naik gitu. Kalau nanti teman-teman nggak nyicil nggak ini ya, teman-teman nggak keburu dapat rumah gitu ya. Itu aja teman-teman, aku kembalilah ke sini ya, nanti ndak kepanjangan ya. Inilah tempe mendoan ya teman-teman gini ya. Nah, yang ini ikan tongkol balado, ikan tongkol, cuma aku cabai sedikit. Kalau teman-teman mau banyak silahkan ya. Balado ikan tongkol, ini sayuran ori ya, sayur-sayuran ori. Itulah teman-teman, nanti disambung lagi, nanti ndak kebanyakan teman-teman. Itu pengalaman-pengalaman dan contoh-contoh ya, supaya teman-teman lihat ya, gitu aja ya. Ini dia masakanku hari ini. Sebentar ya teman-teman, aku ngambil tamil dulu, nanti tidak kepanjangan. Terima kasih teman-teman semuanya, pagi menjelang siang. Terima kasih teman-teman, inilah masakanku hari ini ya teman-teman. Terima kasih, sehat selalu.